Teman-teman, hari ini saya akan memberikan tutorial gimana cara membuat pola gamis saya namai Revelia dress ya. Ini talinya menyatu dengan badannya, jadi nggak ada sambungan di sini ya. Saya akan memberikan tutorialnya mulai dari awal sampai akhir. Lubang lengannya itu 42, panjang lengannya 55, dan lingkar tangan 20. Nah teman-teman, kita akan membuat pola lengan seperti ini ya. Ada lipitnya di atas dan di lengannya itu gelembung, itu namanya lengan pisop. Kita garis tengah dulu pada kertas pola, terus kemudian kita kasih tanda titik A, dan rumus untuk titik A ke B itu sama dengan 1/4 lingkar lubang lengan plus 1 atau 2 cm. Kemudian tarik garis siku tegak lurus dari titik B atau turun lengannya, kemudian bisa disebut turun lengan atau tinggi kepala lengan ya, dari A ke B. Kemudian dari A ke B1 atau B2 itu sama dengan setengah dari lingkar lubang lengan, sama antara A ke B1 sama A ke B2, setengah lubang lengan ya. Lalu kemudian garis miring dari A ke B1 atau B2. Lebih cepatnya kita tekuk di bagian tengah-tengah lengan atau garis tengah lengan itu. Lalu dari A ke B ke B1 itu dibagi 2, ditarik garis tengahnya, kemudian digeser ke bawah itu 3 cm, kemudian dari tengah-tengahnya antara yang turun 3 cm ke A itu kita naikkan 2 cm. Lalu untuk yang 3 cm ke B1 itu turun setengah cm sama 1 cm. Nah untuk yang bagian depan kita turunkan setengah cm, jadi naik 1,5. Kemudian kita tarik dari A ke 1,5, kemudian ke yang 3 cm, kemudian ke yang turun setengah cm, lalu ke B1. Nah untuk yang depan dari yang tengah sendiri ke A sampai ke turun 1 cm sampai ke B1. Kemudian untuk panjang tangannya diukur dari A ke bawah ke ujung lengan itu 55 cm sesuai dengan panjang tangannya. Kemudian kita tarik garis tegak lurus, siku ke samping. Kalau mau dikasih tanda, ini kasih tanda titik C. Untuk manset kita pakai 5 cm, boleh 6 cm, boleh terserah teman-teman ya. Ini saya pakai 5 cm, maka dinaikkan 5 cm dari ujung lengannya. Panjang tangan 55 dikurangi manset 5 cm menjadi 50 ya teman-teman. Untuk dari titik B1 atau dari ketiak sampai ke ujung lengan kita lurusin saja, karena lengan bisop itu adalah lengan yang melebar ya.
Kemudian dari yang naik 5 cm kita tarik garis siku tegak lurus ke samping. Kemudian kita gunting. Untuk yang di kerung lengan kita gunting yang bagian garis luar, paling luar dulu. Seperti ini. Lalu kita buka. Yang bagian belakang, yang bagian atas, kerung lengan bagian atas itu diturunkan setengah senti, digunting. Kemudian yang bagian depan, bagian yang agak kerung ke bawahnya itu yang 1 cm itu digunting. Jadi yang bagian belakang itu agak lurus sedikit kerungannya, enggak terlalu cembung. Yang bagian depan memang agak cembung ya. Nah, kita garis lurus yang bagian ujung lengan, lalu kita bagi menjadi 6 bagian, belakang 3, depan 3. Ini tujuannya untuk memecah pola menjadi lengan bishop. Lalu kita gunting. Nanti kita tempelkan di kertas yang lain yang agak lebar. Kertasnya kita garis tengah dulu yang mau ditempel itu. Kemudian untuk yang bagian pola dasar lengannya kita gunting seperti ini. Ini sengaja saya tidak gunting terputus ya, karena akan saya tunjukkan gimana kalau misalnya nggak terputus jadi lengannya seperti apa. Nah, pada contoh ini itu di bagian kepala lengannya itu tidak ada lipit ya, jadi bentuknya tidak dipotong terputus seperti ini pada kepala lengannya. Lalu dikembangkan yang bagian ujungnya saja seperti ini. Nah, kalau yang di Revelia dress itu di ujung kepala lengannya itu ada lipit atau wiru-wiru. Kemudian cara bikinnya kita putus yang bagian ujung kepala lengannya buat dikembangin. Untuk mengembangkannya itu dari garis tengah itu bisa dikembangin sesuai dengan selera teman-teman. Ini saya kembangin 2 cm masing-masing kiri kanannya, 2 cm 2 cm. Lalu ditempel yang titik A itu di ujungnya itu. Kemudian yang bagian ujung lengan kita bisa lebarin 5 cm atau menurut selera teman-teman ya. Nah, kita tempel seperti ini. Kalau sudah dilebarin, nah, satu bagian sudah dilebarin. Nah, untuk yang bagian kedua sama, kita lebarin 3 cm yang bagian ujung kepala lengannya. Kemudian yang bagian bawahnya sama 5 cm. Lalu kita tempel. Nah, untuk yang bagian titik A ke atasnya itu boleh dinaikkan 2 cm nanti ya.
kita tempel seperti ini. Kemudian yang satu bagian lagi kita lebarkan juga sama seperti ini. Yang ujungnya lengan itu 5 cm, yang ujung kepala lengannya 3 cm ya teman-teman. Nah, begitupun juga yang bagian belakang, sama ya pelebarannya. Untuk langkah-langkahnya sama kayak yang bagian depan ya. Terus ukuran pelebarannya juga sama. Kalau sudah seperti ini, untuk yang bagian kepala lengannya, kerong lengannya kita garis ulang lagi, agak naik sedikit. Kemudian untuk yang bagian kampuh lengannya, kampuh lengan dalamnya itu bisa kita lebarin lagi 2 cm, atau nggak dilebarin juga nggak apa-apa, kiri kanan dilebarin. Kemudian yang bagian ujung lengannya saya garis agak lengkung yang bagian belakang, jadi agak ngecembung yang bagian belakang supaya nanti jadinya itu agak apa ya, istilahnya agak gandol gitu loh yang bagian belakang ujung lengannya, jadi agak menggelembung. Lalu kita bikin mansetnya dari garis yang tengah tadi, kita garis siku tegak lurus, kemudian lingkar sikunya, lingkar tangannya itu kan 20, jadi dibagi 2 menjadi 10-10. Dari garis yang tengah itu turunkan 1 cm atau setengah cm. Ini nanti akan menjadi ujung lengan ya teman-teman. Kemudian garis lengkung seperti ini ke kiri ke kanan. Lalu kita turunkan lagi menjadi lebar manset 5 cm semua. Sepuluh yang bagian ujung lengan, kemudian yang bagian ini kita garis lengkung. Nah, ini 11. Kenapa? Kita lebihin 1 cm biar agak pas di lengan ya, agak bulat gitu. Nah, kemudian garis tepinya yang bagian sebelahnya itu bagian belakangnya dilebarin 2 cm untuk tempat kancing. Kemudian yang sebelah depannya kita nggak usah dilebarin karena ini nanti di lubang kancing atau dikasih kancing tali sengkelip ya teman-teman. Yang bagian sebelah itu adalah yang disambung dengan lengan ya, dengan ujung lengannya. Yang 10 ada ujung lengan. Nah, teman-teman seperti ini jadinya. Kemudian nanti sampai jumpa di part ke-4 ya, yang bagian rok sama kerah. Nah, sampai jumpa teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum.